Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini ya kita akan membahas tata cara kami menggunakan mesin tetas. Kita akan bahas tuntas ini tentang berapa kelembapan dan berapa suhu atas dan suhu terendah pada mesin tetas kami ya. Perlu teman-teman ingat ini, mesin tetas yang kami gunakan adalah mesin tetas manual ya. Jadi kita membaliknya itu secara manual. Nah, kita akan bahas ini tata cara saat pemasukan telur pertama dan gimana juga cara-cara membaliknya. Oke, langsung saja kita perlihatkan ya tata cara kami. Nah, jadi ini dia teman-teman ya, mesin tetas yang ada di kanan kami nih. Ini masih ada satu blok ini ya, yang ada di sekatan tengah ini. Karena kemarin kita baru panen di yang sudut sini dan itu. Jadi untuk kelembapan ya teman-teman ya, kelembapan kami itu memakai di atas 65. Ini kenapa 64 ini karena tadi barusan kita buka teman-teman, jadi suhunya turun. Kita akan buka dulu. Nah ini ya, jadi kalau untuk bola lampu ini, bola lampu kami memakai 1, 2, 3, 4. Kami memakai 4 bola lampu dengan masing-masing bola lampu ini ya, wattnya itu 10 watt. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, satu bola lampu ini 10 watt. Jadi ini ada 4, jadi 40 watt semua totalnya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman memakai kelembapan, kalau di kandang kami ya, memakainya itu 65 ke atas. Bisa teman-teman 75 juga bagus. Tapi ya, kalau bisa suhu paling terendahnya itu 65. Jadi 65 ke atas. Untuk kelembapannya ya. Jadi kalau untuk suhu panas ya, kami memakai termometer kayu ini. Kami suhu teratas itu teman-teman, kami memakai di suhu 38 ya. Jadi untuk suhu terendahnya ini di 37. Nah, jadi kalau untuk penambahan air nih, kami ada 3 nampan. 1, 2, 3. Nah, jadi kami ada 3 nampan dengan kelembapan atas. Maksud saya untuk suhu atas ini paling tinggi itu di 38 dan suhu terendah itu adalah 37 dengan kelembapan 65 sampai 70 ya. Ini manual ini teman-teman, jadi kita balik secara manual. Jadi kalau untuk tata cara kami ya untuk menggunakan mesin tetas ini, persiapan dasar untuk bagaimana sih cara memasukkan telur pertama kali ke dalam mesin tetas. Oh ya, jadi kalau untuk pembalikan ya teman-teman ya, tidak ada pembatasan waktu nih ya. Kita harus membalik 3 jam sekali, 4 jam sekali, ataupun sehari 3 kali atau 4 kali. Jadi kami di sini tidak ada batasan waktu saat membalik. Kami ya setiap ada ke kandang kami langsung balik teman-teman. Mau sehari itu 3 kali, mau sehari 4 kali, mau sehari 5 kali, itu terserah teman-teman. Jadi yang penting ya semakin sering dibalik telur tersebut akan semakin baik ya teman-teman. Karena di sini kita kapasitas mesin tetas kita manual ini, jadi memang kita baliknya secara manual. Dan untuk pembalikannya ya tidak ada namanya waktu dalam pembalikan. Jadi kami ketika inisiatif kita aja pokoknya, ketika kita ingin membalik langsung kita balik aja, minimal walaupun mau sehari 3 kali, mau sehari 4 kali, mau sehari 5 kali, itu terserah teman-teman. Yang penting dengan pembalikan secara rutin. Intinya gitu aja teman-teman. Jadi ini sebagai contoh teman-teman ya, ini ada telur nih 2 butir. Ini semisal telur 2 butir ini udah dierami oleh indukan selama seminggu sampai 2 minggu teman-teman ya. Minimal seminggu sampai 2 minggu baru kita masukkan ke dalam mesin tetas. Kita masukkan seperti ini. Jadi setelah telur yang dierami oleh indukan-indukan ya, setelah dierami indukan sampai seminggu ataupun 2 minggu, terus kita ambil telurnya, terus kita pindahkan ke dalam mesin tetas. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kami menggunakan mesin tetas yang ada di kandang kami ya. Jadi kami tidak menggunakan ketika dari nol ini ya, tidak menggunakan telur itu dari nol terus kita masukkan dalam mesin tetas, tidak teman-teman. Kenapa? Karena kami ingin menghidupkan fertilitas itu tadi ya melalui indukan agar lebih tahan ya terhadap suhu yang ada di mesin tetas ini. Karena kita tahu sendiri ya, suhu mesin tetas ini adalah suhu buatan yang kita buat secara dengan lampu. Jadi mungkin ada perbedaan ya antara suhu dari indukan maupun suhu mesin tetas. Nah, maka dari itu kita membuatnya di usia seminggu sampai 2 minggu agar fertilitas telur itu ya lebih tahan itu ya,
lebih tahan dan lebih siap lah untuk kita pindahkan ke dalam mesin tetas. Jadi seperti itu teman-teman. Ini usia telur yang ini nih kurang lebih di 2 minggu lebih nih teman-teman, karena saya masukkannya di usia seminggu lebih nih kemarin itu. Nah, jadi untuk yang di sini nih udah menetas. Ini kita belum sempat panen telur ini karena memang indukan di kandang kami ini hampir rata-rata masih seretak ini teman-teman dalam bertelurnya. Jadi nanti kita mungkin ambil dari sebagian karena memang mesin tetas kami ini belum cukup ya. Kami masih mempunyai satu mesin tetas dan yang satunya lagi ini belum siap teman-teman. Ini tinggal kita pasang instalasi aja. Jadi alhamdulillah kita nanti bakal punya 2 mesin tetas ya. Ini mungkin sebagian nanti ada yang di pengeraman indukan, ada yang di pengeraman mesin tetas. Ini teman-teman indukan-indukan yang ada di kandang kami nih. Jadi teman-teman ya, untuk telur ini masing-masing per petarangan kami menggunakan sistem 20 butir ya. Jadi nggak ada nih yang namanya di satu petarangan ini ada yang 15 butir, 14 butir, nggak ada. Jadi setiap masing-masing yang dikerami indukan ini semua berjumlah telur yaitu 20 butir teman-teman. Walaupun nanti telur yang dihasilkan oleh indukan itu 17 butir, walaupun yang dihasilkan nanti sekitar 18 butir, 19 butir, tetap kita masukkan 20 butir dengan menambahkan telur-telur yang ada di indukan-indukan lain. Kenapa kami melakukan ini hal tersebut? Karena kami ingin mengurangi daya pengeraman indukan yang terlalu banyak teman-teman. Jadi kami hanya membuat yang mengerami itu hanya beberapa indukan dan yang lainnya bakal kita cetak sebagai indukan petelur. Jadi seperti itu teman-teman, untuk menghemat indukan ya. Nah ketika banyak indukan yang mengerami teman-teman, walaupun kita beri pakan sebagus apapun ya, bisa saya pastikan keuntungannya juga memang pasti dapat, tetapi bakal lebih tipis. Jadi kami menyiasatinya ya dengan menggunakan teknik pengeraman, yaitu pengeraman sementara, lalu kita kolaborasikan dengan mesin tetas. Jadi teman-teman bisa lihat nih, langsung pakan kami full. Ini posisi lagi di siang hari nih ya teman-teman ya, posisi full. Nah itu ternak-ternak kami nih di kandang umbaran. Ini kemarin ada yang komen ya di daftar komentar menanyakan, bang, pantas aja lah bang kandang abang diberi pakan full yang namanya di kandang umbaran. Oke, di sini kita akan bahas ya. Jadi teman-teman, walaupun di kandang umbaran ini ya teman-teman tidak bisa menjadi patokan dengan di kandang umbaran itu pasti makannya berlimpah, tidak teman-teman. Saya sudah menguji cobanya ya di lahan seluas ini teman-teman. Saya memberi pakan itu ya dengan pagi terus sore gitu teman-teman, bahkan kadang lupa ngasih makan, itu tetap nggak ada hasilnya teman-teman. Jadi kami ingin lebih meningkatkan produksinya lagi, yaitu untuk hasil telur yang baik ya. Jadi kami melakukan riset waktu itu menggunakan teknik pakan full 24 jam ya. Memang ya teman-teman, menurut saya ini ya, untuk lahan ini sangat mendukung pada sistem pembibitan. Jadi menurut saya pribadi nih ya, ini pendapat kan mungkin beda-beda ya. Kalau pendapat saya, kandang sistem pembibitan ini semakin lebar itu semakin bagus teman-teman. Karena untuk intensitas kesetresan pada indukan-indukan dan perkelahiannya antara pejantan ya, itu relatif rendah teman-teman. Karena dengan adanya lahan yang luas ini, kita bisa mengendalikan perkelahian antara pejantan satu dengan pejantan lainnya. Jadi kalau untuk di kandang sekatan yang teman-teman mungkin lahannya yang kurang terlalu luas, teman-teman bisa melakukannya dengan teknik sekat ya. Nah, jadi kalau di kandang umbaran ini kita nggak perlu ada namanya sekat-sekatan teman-teman, karena memang lahannya luas. Jadi untuk perkelahian antara pejantan dan betina itu masih bisa diatasi, walaupun terkadang masih ada juga teman-teman yang masih berkelahi. Itu hal wajar ya, namanya juga hewan. Kita sendiri yang harus menyiasatinya. Jadi teman-teman, jika tidak ada lahan yang luas ini ya, teman-teman bisa pakai sistem sekat ya. Itu juga bagus karena lebih mudah juga mengontrolnya ya. Sekarang tergantung dari para peternak memilih dengan metode seperti apa. Mana yang terbaik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa
mengambil dari referensi dengan peternak-peternak lain dan mengkolaborasikan ya dengan hasil penerapan di kandang kami ataupun di penerapan kandang-kandang lain. Saya di sini tidak semata-mata ya, teman-teman harus mengikuti cara saya. Saya di sini hanya memberikan dan mengedukasi, lah seperti inilah cara kami yang kami gunakan. Teman-teman kalau mau mengikuti ya monggo, jika tidak ya nggak apa-apa. Ini sebagai referensi teman-teman, sebagai gambaran bahwa beginilah penerapan seperti kami. Ini adalah peternakan kami ya teman-teman. Tapi ya teman-teman ya, untuk di sistem pembibitan saya beri saran ini, untuk daerah pengeraman itu harus memang benar-benar kering ya teman-teman. Tidak boleh namanya basah. Karena kalau ketika indukan basah ini, biasanya yang ada telur itu kebanyakan yang busuk teman-teman, karena tingkat kelembapannya itu terlalu tinggi teman-teman. Jadi ini teman-teman ya bisa lihat ini, kalau untuk di kandang kami kering lahannya, bahkan sampai berdebu. Ini lahan khusus petarangan. Jadi khusus petarangan ya teman-teman, harus diusahakan memang harus sebenar-benar kering ya teman-teman ya. Beda lagi dengan lahan umbaran. Kalau di lahan umbarannya teman-teman nggak usah dipikirkan kali, yang penting tidak ada genangan air dan tidak ada kelembapan, itu udah bagus. Nah ini teman-teman ya, pejantan kalau di kandang kami ya, kami memakai pejantan campuran teman-teman. Ada pejantan jumbo, ada pejantan dragon black hitam nih, dan macam-macam teman-teman. Jadi memang produk kami tidak semata-mata dengan produk lokal, tapi kita menyilangkan beberapa jenis karena kami ingin membuat ya yang namanya customer itu puas dengan pelayanan kami ya, dengan memberikan produk-produk yang baik pula. Ini teman-teman, pakan ini full. Tadi pagi kita isi ini masih ada sampai sekarang. Tadi pagi mungkin ya paling masih segini aja, hampir berapa persen aja yang berkurang. Ini kemungkinan nanti sore baru habis. Padahal tadi kita ngasihnya cuma 2 kilo saja teman-teman, masih ngasih 2 kilo nih, masih ada sekitar 1 kilo lagi nih. Mungkin di sore pasti habis, baru nanti kita tambah lagi. Intinya ya, kalau kita memberikan pakan full ini, pasti indukan-indukan kita makannya itu lebih relatif sedikit teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin dengan nutrisi yang ada di kandungan pada pakan dan juga di lahan kami yang alhamdulillah cukup luas nih, jadi dia bisa mencari pakan dengan sendirinya di alam. Ini walaupun di lahan umbaran ya, kita tetap beri pagar nih teman-teman. Jadi lahan kami ini pagar keliling nih teman-teman, pagar menggunakan jaring. Jadi walaupun di kandang umbaran, dia tidak lari kemana-mana, tetap pada lokasi kandang. Jadi seperti itu aja mungkin ya teman-teman ya, video singkat dari saya. Nanti jika teman-teman ingin menanyakan tentang mesin tetas tadi ya, tata cara yang kurang jelas yang saya perjelaskan tadi, teman-teman bisa tanyakan lagi. Mungkin begitu saja video singkat dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.